yang ganteng. Oh iya. Oke. Terima kasih saudara-saudaraku. Kalau pagi hari ini saudara sudah datang, sudah hadir bersama-sama, kita mau berkumpul di sini ya. Kita mau memuji serta menyembah Tuhan dan kita mau mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Doni Priharsono. Selamat pagi, Shalom Pak Pastor Doni, apa kabar pagi hari ini? Halo Pak, selamat pagi. Mantap, luar biasa. Haleluya. Baik, nanti pujian juga kita akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim. Dan firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sebablah itu jangan khawatir akan hari ini, akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin, haleluya. Semangat masih ada? Masih. Sukacita masih ada? Sangat. Haleluya. Pagi hari ini kita harus memiliki hati yang sukacita dan semangat yang full power, karena baru dicas ya tadi malam ya, seperti HP kita ya. Oke, baik, terima kasih dan kita akan mulai segera persekutuan kita pagi hari ini. Kita akan buka dalam doa. Biar saya yang akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami selalu kami rasakan. Engkau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami bersuka dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang baik seperti-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami dengan memuji menyembah-Mu dalam sebuah persekutuan morning praise and worship, General Worshipers of God. Tuhan berkati persekutuan ini dari awal hingga selesai. Biarlah semuanya Engkau yang beracara. Berkati Pak Hendra yang akan memimpin pujian, ya Bapak. Dan juga berkati Bapak Pendeta Doni Priharsono yang akan memberikan pesan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat bahasa yang sederhana kami dapat mengerti apa yang menjadi pesan-Mu pagi hari ini. Tuntun kami terus Bapak dalam setiap aktivitas dan kehidupan kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati semua yang hadir pada pagi hari ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Roh Kudus tuntun kehidupan kami. Dan Roh Kudus juga akan mampu menuntun apa, sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan lewat kebenaran firman pagi hari ini. Terima kasih Bapak, sempurnakan dan tidak sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami datang untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa
Di dunia ini tidak mungkin ada masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus,
Sebab kekuatan di dalam hidup kami ditopang oleh firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin takkan pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tetap untuk selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, firman-Mu yang menyelamatkan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian kami yang kami hantarkan ke hadirat-Mu Tuhan, sebagai bukti penyembahan kami, karena kami selayaknya memuji dan menyembah sebagai umat-Mu, sebagai kekasih-Mu.
sebagai anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan urapi kami melalui firman. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Doni. Benar Bapak, ini ungkapan hati kami, dalam pikiran kami. Kami mau senangkan Engkau dengan segala setiap pujian kami, dengan segala hidup kami. Dan biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami. Layakkan kami yang sangat tidak layak Tuhan. Untuk itulah Engkau hadir untuk melayakkan kami. Sehingga kami bisa menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk setiap kami boleh ada di tempat ini, di dalam forum ini. Urapi setiap kami, berbicaralah Bapa. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah semua sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Ampuni dosa pelanggan kesalahan kami. Agar kami layak mendapatkan yang terbaik dari Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Bapak Ibu semuanya. Sorry saya agak serak. Beberapa hari ini kita ada kunjungan ke lokasi, jadi pulang-pulang suaranya agak sedikit hilang. Tapi puji Tuhan pagi ini udah mulai pulih gitu. Ya, jadi tepat waktu. Ya, pas ketemu dengan Bapak Ibu suaranya udah mulai terang gitu. Ya, kalau kemarin udah serak-serak becek bener hujan mulu gitu. Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan kita ketemu lagi di dalam forum ini. Ya, Genuine Worshippers of God, ya GWG, GWG. Luar biasa sekali. Saya akan share screen. Ya, tema pagi ini agak menggelitik, ya Bapak Ibu. Nekat antara berani dan ngawur. Ya, nekat antara berani dan ngawur. Nah, kita akan mulai dari artinya dulu, ya artinya dulu. Kalau di dalam KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti nekat itu berkeras hati, terlalu berani, tidak mempedulikan apa-apa lagi, kemudian tetap tidak mau mengototan gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi berkeras hati. Kalau arti dari KBBI ini hampir semuanya itu negatif semuanya, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya nekat itu ada pengaruh dari internal maupun eksternal. Ya. Biasanya orang nekat itu karena ada kondisi, ya. Ada kondisi atau ada ambisi, tapi juga karena ada iman. Ya. Orang akan melihat orang beriman melakukan iman itu dianggap sebagai satu kenekatan juga gitu. Ini menurut pandangan saya, nanti terserah dari Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang lain ya, beda. Gitu. Orang nekat itu dari 3 hal yang saya temukan. Satu dari kondisi, misalnya nih dalam kondisi kepepet, ya orang yang tadinya nggak berani, tiba-tiba dia jadi berani gitu. Misalnya waktu dia jalan malam, dia yang nggak pernah kelahi, nggak pernah mukul orang, tiba-tiba waktu itu dipepet orang, mau dirampok orang, tiba-tiba dia nekat, dia pukul orang itu. Nah itu nekat, ya karena kondisi.
karena kondisi. Atau kalau kita boleh di dalam kehidupan kita bergereja, kita saat ada di gereja, kita dipepet, kita dimusuhin, kita ini ya udah nekat keluar dari gereja itu, meninggalkan semua pelayanan, meninggalkan semua jabatan kita di gereja, kemudian kita membangun komunitas sendiri gitu. Itu namanya nekat. Gitu. Ya. Yang kedua itu adalah ambisi gitu. Ambisi. Misalnya kita ada beberapa kejadian di tanah air sekarang ini, kalau kita melihat televisi gitu, kasus-kasus yang muncul di dalam televisi itu disebut sebagai ambisi. Ya. Nah, ada yang mengartikan atau mendasarkan dari kenekatan itu dari iman. Apa sih iman itu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu. Jadi ketetapan hati kita, ketetapan hati Bapak Ibu, ketetapan hati seseorang yang berdasar kepercayaan kita kepada Tuhan, itulah kita punya iman. Gitu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kenekatan kita itu pengaruh kepada diri sendiri, pengaruh kepada keluarga, dan juga pengaruh sampai keturunan kita. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, ya. Entah itu dasarnya dari kondisi, entah itu dasarnya dari ambisi, maupun dasarnya dari iman, itu akan berpengaruh pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, ada orang-orang lain yang tersangkut, ya, dan juga pada keturunan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah sering ngikutin berita tentang Sambo, ya. Pak Sambo, ya. Nah, Pak Sambo itu nekat menghabisi nyawanya si Joshua, itu nekat. Itu saya bilang kenekatan. Jadi ada nekat yang positif, ada nekat yang negatif. Ya. Negatif itu ya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain gitu. Ya. Nah, kalau nekat yang positif ya kita memiliki dasar iman. Orang akan melihat itu sebagai wah nekat ini orang, nekat ini orang. Tapi kita melihat ketetapan itu sebagai satu keyakinan iman kita untuk kita jalanin. Misalnya orang meninggalkan keyakinan lamanya, kemudian dia memilih untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang lain itu akan melihat, wah ini negatif. Karena apa? Ada risiko yang harus dihadapi. Gitu. Harus ada risiko yang harus dihadapi. Kita kembali lagi pada Sambo. Dia nekat. Apa yang dia lakukan berpengaruh pada keluarganya, berantakan. Istrinya keseret, anak-anaknya tidak ketemu sama bapak ibunya, mereka malu, ya. Kehidupan sosialnya jadi kacau balau, yang tadinya mereka hidup dalam kehormatan, tiba-tiba bapak ibunya masuk penjara, kemudian anak buahnya Sambo juga pada keseret masuk penjara semua. Gitu. Kemudian yang dibunuh pun juga kondisinya berubah, karena yang dibunuh itu tulang punggung keluarga, akhirnya mau tidak mau keluarga dari Yosua merestart ulang kehidupan mereka gitu. Nah, kadang kita ketemu dengan jok-jok yang menggelitik kita. Tuhan selalu beserta orang-orang nekat itu. Ya. Ini bukan orang-orang nekat, Tuhan beserta orang-orang yang memiliki iman, seharusnya seperti itu. Kalau orang Kristen, Tuhan akan menyertai orang-orang yang memiliki iman. Gitu. Bukan orang-orang yang nekat. Gitu. Orang-orang nekat seperti Sambo segala macam, nekat bunuh orang, Tuhan nggak akan menyertai kehidupannya. Risiko yang dia hadapi, risiko yang dia harus jalani karena perbuatannya, ya Tuhan akan membiarkan risiko itu terjadi atas hidupnya. Dia harus menjalani risiko itu dari satu keputusan yang sangat nekat sekali. Nah,
Ada satu kasus yang sangat kontroversial sekali, ya, Bapak Ibu, tahun 2022. Tahun 2022. Sorry, kebablasan. Nah, ada sejumlah uskup di negara Belgia, ya, pemimpin Katolik di Belgia mengizinkan pemberkatan pasangan sesama jenis. Ya. Ini kita sudah mulai masuk akhir zaman, Bapak Ibu. Sodom dan Gomora itu sudah mulai mulai menjadi kawan kita sehari-hari di sekitar kita gitu. Ya. Semua sudah dilegalkan gitu. Jadi Uskup Agung Joseph de Kessel dari Mechelen Brussels, ya, itu salah satu anggota klerus tertinggi di negara itu menerbitkan keputusan untuk mendukung perubahan, ya, menjadi dekat secara pastoral dengan orang-orang homoseksual. Jadi untuk gereja yang ramah tidak mengecualikan seorang pun, artinya orang homoseks menurut mereka punya hak untuk hidup berkeluarga, gitu. Bukan berkeluarga secara normal, ya, berkeluarga yang tidak normal gitu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu, laki-laki kumis ketemu kumis gitu kan, gitu, ngeri gitu, ya, bisa-bisanya kumis ketemu kumis, orang-orang berotot gandengan mesra itu, waduh, ngerinya minta ampun, ya, bayanginnya aja saya bisa merinding gitu, ya. Tapi ini mereka mau legalkan gitu. Nekat gitu. Sementara Paus yang memegang kekuasaan tertinggi, ya, Paus Fransiskus yang memegang kekuasaan tertinggi atas gereja Katolik, jelas-jelas melarang kehidupan itu, gitu. Pernikahan sejenis itu dilarang. Kita sebagai orang Katolik juga, sebagai orang Kristen, kita dihadapkan pada masa-masa di mana PGI pun sekarang sudah mulai membuka diri untuk orang-orang untuk pernikahan sesama jenis gitu. Ya. Nah, kita sebagai orang Kristen yang masih waras, yang masih memegang firman Tuhan secara kuat, kita harus mengambil sikap untuk kondisi-kondisi seperti ini. Ini nekat, orang-orang sudah nekat. Nah, kita akan belajar kenekatan itu, kenapa kenekatan itu terjadi. Ya. Dari dulu sudah terjadi. Ya, dari dulu sudah terjadi. Dari zaman Adam dan Hawa itu sudah terjadi nekat. Ya. Kita buka Kejadian 3 ayat 1 sampai 8, kemudian diikuti dengan ayat 9 sampai dengan 15. Saya akan bacakan dulu untuk Bapak Ibu Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Mohon maaf, saya minum sebentar. Saya bacakan aja, Pak. Ya, boleh, Pak. Oke. Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat tawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, dilanjutkan 39 sampai dengan 15. Oke, Kejadian 3 mulai dari ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikian firman Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu, kita melihat ada dua pribadi yang nekat di sini. Yang pertama ular. Ya, yang pertama ular. Kita lihat. Banyak orang menerjemahkan bahwa ini iblis. Gitu. Sebenarnya jelas sekali, sangat jelas sekali di sini disebut ular. Gitu. Di mana peran iblis? Gitu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Dia cerdik, dalam bahasa aslinya tetap dikatakan dia cerdik, gitu. Bukan karena pengaruh, bukan iblis yang merubah bentuknya menjadi ular. Di dalam Alkitab saya tidak temukan itu. Tapi cerdik. Nah, di dalam kecerdikan ini, iblis yang memang tukang tipu, tukang penyesat segala macam itu bermain, kan ini bicara tentang alam roh gitu. Ya, bermain di dalam pikiran orang. Bapak Ibu selalu akan ketemu bahwa iblis itu akan selalu bermain di dalam alam pikiran gitu. Ya. Dia tidak akan memaksa untuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Sehingga dia tahu bahwa kalau dia memaksa dia akan disalahkan. Dia bermain di dalam pikiran, dia bermain di dalam dugaan, analisis segala macam. Sehingga dia kadang memutarbalikkan firman-firman yang ada di dalam diri umat Tuhan. Dia bermain di situ, dia cekokin di situ. Nah, orang yang nggak sensitif terhadap kerjaan si iblis ini terpengaruh dengan cara-cara berpikir si iblis gitu. Jadi dia hanya ngelontarin analisis saja. Yang melakukan siapa? Melakukan kita ini gitu. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik.
Ya. Kecerdikan inilah yang dipakai. Ya. Sehingga ular itu menjadi nekat gitu. Ya. Ular ini menjadi nekat menyampaikan apa yang ada di dalam otaknya itu kepada si perempuan ini, teman hidupnya si Adam ini. Ya. Disampaikan. Ya. Supaya apa? Dia pengen tahu benar enggak sih omongan Tuhan itu tentang pohon yang baik dan enggak ini benar enggak sih gitu. Ya. Dia utarakan itu cuma untuk melihat, ya, untuk membuktikan. Nah, kadang orang-orang suka begitu memanfaatkan orang lain untuk membuktikan sesuatu, ya. Nekat gitu. Nah, si perempuan ini sudah tahu firman, diputarbalikkan, dia percaya apa yang sudah disampaikan oleh si ular ini, ya. Dan nekat ngambil, padahal dia tahu Tuhan sudah berfirman, jangan kamu makan buahnya. Ya. Raba buah aja nggak boleh, apalagi makan, udah diwanti-wanti. Kamu raba buah ini, kamu mati. Gitu. Ya. Saya tidak akan bahas sampai sampai usia, ya. Pada hari dia makan mati, apakah benar dia satu hari makan atau mati? Nanti Bapak Ibu ikut seminarnya Pak Samuel Pang. Ya. Saya ikut terus kuliahnya Pak Samuel Pang. Saya termasuk salah satu muridnya sama-sama Pak Bendris gitu. Dari dulu saya mahasiswanya beliau. Gitu. Ya. Jadi ada dua pribadi yang nekat di sini. Ya, pribadi si ular, pribadinya si perempuan ini, dan ini berpengaruh terhadap seluruh kehidupan. Ya. Dari cara berpikir si ular, ya, kemudian ditularkan kepada si perempuan, mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Ya. Pemberontakan terjadi. Ya. Si perempuan ini ngajak suaminya, ya, ngajak Adam untuk juga ikut makan. Ya. Sama-sama mereka mengalami satu perubahan di dalam hidup mereka. Ya, mereka terbuang dari Taman Eden. Semakin jauh dari Taman Eden, semakin edan. Ya, semakin jauh dari Taman Eden, makin edan, makin edan. Nanti Bapak Ibu kalau lihat Kain dan Habel itu makin edan lagi. Gitu, ya. Mereka kemudian pembunuhan bisa terjadi karena apa? Semakin jauh dari Taman Eden. Semakin kita meninggalkan Taman Eden kita, semakin kita jauh dari sang pemilik Taman Eden itu, kita akan edan. Hidup kita makin tidak karuan. Banyak kesaksian-kesaksian begitu kita meninggalkan ibadah kita, meninggalkan kehidupan rohani kita, kita bukan tambah benar, tambah tidak karuan, tambah tidak jelas hidup kita. Gitu. Nah, kemudian perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap. Bapak Ibu, pohon itu ada di tengah-tengah taman. Ya. Si Adam dan si perempuan ini, ya, itu bolak-balik mondar-mandir ada di taman itu. Mereka melihat buahnya kok cakep itu, tapi mereka waktu itu masih terikat dengan firman. Gitu. Apa yang dikatakan Allah kepada mereka, mereka masih pegang kuat. Oh jangan, ini walaupun menarik, ini nggak boleh kita pegang itu. Mereka selalu mondar-mandir lewatin. Saya membayangkan bahwa mereka pun juga menikmati bentuknya, menikmati buah-buah pohonnya itu, wah cakep banget. Cuma ya mereka hanya sebatas mikir saja. Tapi begitu si ular ini menyampaikan kepada mereka, apa yang selama ini mereka pikirkan disambut sudah. Ya, oh berarti benar nih kata si ular ini gitu. Ya. Kalau kita membayangkan apa yang terjadi saat itu. Jadi kalau mereka tidak pernah lewat pohon itu, mungkin dikasih tahu enggak lah, kamu omongan kamu enggak benar tuh, aku belum pernah lihat gitu, saya belum pernah menyaksikan pohon itu, enggak. Mereka pasti menolak. Tapi karena mereka sering lewat dan mereka tahu letak pohon itu, mereka sering menikmati indahnya pohon itu, indahnya buah itu. Begitu ular itu ngomongin soal
buah itu ya nyambut, ya ngeklik gitu. Sehingga mereka percaya apa yang dikatakan si ular itu. Mereka sudah lupa dengan firman yang selama ini mereka pegang. Ya. Kemudian terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Gitu. Ya. Dan kemudian mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya. Kehidupan mereka berubah. Yang tadinya mereka dalam kehidupan kekal, ya, kehidupan kekal berubah mereka. Mereka tidak lagi hidup kekal. Ya. Yang mereka selama ini hidup sangat mengenal sekali hidup bersama-sama dengan Allah, hidup mereka menjadi terpisah. Maka maut itu artinya keterpisahan secara kekal dari Allah. Jadi kenekatan seseorang begitu tidak dilandaskan pada firman, ya, itu bukan bicara tentang iman lagi, tetapi nekat gitu. Itu bicara tentang yang tadi kondisi atau ambisi, ya, ambisi seseorang. Walaupun itu nanti dikemas di dalam alasan rohani sekalipun, tetapi begitu keluar dari firman ya itu bukan iman, tetapi ambisi. Ya. Kemudian mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah wanita dan istrinya itu terhadap manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah dan terhadap pohon-pohon. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka sangat paham sekali langkah Tuhan saat datang. Ya. Artinya mereka memiliki hubungan yang sangat dekat sekali. Mereka biasa bertemu sehingga mereka sangat hafal sekali langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Dulu saya waktu kecil, bapak ibu saya datang dari luar, saya begitu dengar bunyi pagar dibuka itu saya udah langsung tahu bapak ibu itu, karena caranya membuka sudah khusus sekali. Itu bapak ibu itu. Langkah-langkahnya pun begitu telepok. Oh, saya tahu bapak ibu datang itu. Saya bisa langsung nyambut bapak ibu, gitu kan? Kenapa? Saya paham sekali orang tua saya. Setiap hari saya bergaul dengan mereka, setiap hari saya berbicara dengan mereka. Gitu. Saya tahu kebiasaan bapak ibu saya, suara langkah mereka pun saya tahu. Gitu. Ya. Nah, mereka si manusia dan istrinya itu mereka tahu persis suara Tuhan. Artinya mereka punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan Allah. Ya, mereka tidak hidup berjauhan yang tidak mengenal Allah seperti apa, bukan seperti itu. Tapi mereka memiliki pengenalan yang kuat sekali. Maka ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam, mereka bersembunyi. Karena apa? Takut. Ya. Orang kalau melakukan satu kesalahan, ya, begitu orang tuanya atau pimpinannya atau orang yang di atasnya datang, mereka tahu, wah pasti sembunyi. Gimana caranya untuk segera menghindar, paling tidak menghindar. Ya. Tidak ada kedamaian lagi di dalam hidup mereka. Tidak ada lagi sukacita di dalam hidup mereka. Itu hilang. Gitu. Begitu ada kesalahan, ada sesuatu yang sudah dilanggar, ada sesuatu yang sudah dilakukan yang tidak berkenan, mereka si manusia dan perempuan ini, istrinya ini tahu bahwa mereka sudah lakukan sesuatu yang melanggar ketetapan Allah. Gitu. Jadi mereka takut, ya mereka takut. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kadang muncul pertanyaan, loh kok katanya Tuhan itu maha tahu, gitu. Kok tanya-tanya, gitu kan? Kok sampai ditanya? Berarti kan Tuhan tidak maha tahu. Gitu. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kadang di dalam kenekatan kita, Tuhan tuh masih mau ngulurin tangan untuk kita, gitu. Ya, memberi kesempatan untuk kita untuk bertobat. Ya. Tuhan tuh memanggil manusia itu supaya apa? Manusia si Adam dan perempuan ini ya datang kepada Allah, langsung minta ampun.
sebenarnya dikasih kesempatan gitu. Ya, kayak misalnya nih, orang tua kita datang. Kita itu habis melakukan satu kesalahan misalnya. Ya, datang. Doni, kamu di mana? Nah, kalau saya waktu itu langsung datang, ya, Bapak, saya habis melakukan satu kesalahan gini-gini. Ya, Bapak saya akan menerima saya apa adanya. Ya sudah. Gitu. Ya, Bapak saya tahu di mana saya ada, karena dia tahu saya ada di rumah. Gitu. Ya kan? Saya ada di dalam rumah, saya melakukan satu kesalahan. Ya, misalnya waktu itu Bapak saya itu adalah tukang cuci, ya, tukang laundry. Kalau sekarang namanya laundry ya, keren ya. Kalau dulu benar-benar tukang cuci itu, tukang cuci baju, terima cucian baju itu. Nah, saya pernah menumpahkan cairan untuk mencuci baju. Bapak saya, loh, kok cairannya pada tumpah itu. Dia langsung tahu siapa yang melakukan ini gitu. Ya, yang paling bandel cuma saya aja di rumah. Jadi dia langsung tanya, Doni di mana gitu. Wah, udah begitu saya datang, bapak saya yang salah. Gitu. Ya sudah. Bapak saya tahu di mana saya. Tahu karena cuma ada seputaran di rumah. Dia tahu di mana saya. Ya, sama dengan apa yang terjadi saat itu. Ya. Walaupun si manusia, kedua manusia ini melakukan satu kesalahan, Allah tahu. Mereka hidup satu di tempat yang sama. Itu manusia hidup di dalam tempat yang sudah Allah ciptakan untuk mereka tinggal, gitu, Taman Eden. Dan Allah ada di situ. Allah Maha Hadir, omnipresent. Dia tahu keberadaan manusia itu di mana. Dia tanya, di mana kalian? Nah, mereka ngumpet gitu, ngumpet walaupun percuma juga ngumpet di hadapan Allah, ngumpet. Dan waktu mereka ngomong bahwa mereka telanjang sehingga mereka malu, Allah sudah tahu gitu. Mereka sudah lakukan sesuatu, ya. Mereka sudah lakukan sesuatu. Ya. Sama kalau misalnya waktu itu saya jawab orang tua saya, ya Pak, saya ini lagi bau kimianya gitu. Bapak saya langsung tahu, oh ya kamu sudah numpain cairan kimianya ya Don. Nah, Bapak saya tahu. Ya, begitu mereka ngomong, kami telanjang nih. Allah sudah langsung tahu. Sebelum mereka ngomong mereka telanjang, Allah sudah tahu kondisinya sudah sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Ya. Nah, hebatnya manusia itu pada saat mereka ketahuan, mereka akan saling lempar kesalahan gitu. Nah, ini sifat dasar dari manusia. Gitu. Ya, waktu saya kecil saya juga selalu gitu. Kenapa kamu lakukan itu? Itu adik saya gini nakal gini saya nggak sengaja. Pasti saya ngelempar kepada orang lain, kepada adik saya, kepada kakak saya. Gitu. Ya, ini sudah menjadi satu sifat dari setiap manusia, ya. Kalau udah berbuat sesuatu dia akan lempar kepada orang lain gitu, ya. Ada satu hamba Tuhan selalu selalu lakukan seperti itu, ya. Jadi kalau dia salah dia akan lempar kepada anak buahnya, dia itu yang lakukan itu. Saya tuh kenyang jadi tempat jadi bemper itu udah kenyang sekali gitu. Ya, mencuci piring-piring kotor itu saya sudah sangat sering sekali gitu. Saya pasang badan udah sangat sering sekali. Dari setiap kesalahan yang dilakukan, ya, bahkan sampai urusan polisi pun kemudian dilempar ke saya untuk saya yang cuci, itu saya sudah sangat biasa sekali. Ini hamba Tuhan yang lakukan gitu. Ya, saya hanya berpikir saya mencuci piring ini ya karena saya pelayanan di dalam gereja gitu, dan itu dimanfaatkan. Mungkin Bapak Ibu akan sering mengalami hal-hal seperti itu, dimanfaatkan, kemudian mencuci piring yang sudah kotor ndak karuan gitu, tapi begitu sudah cuci piring ndak kotor ndak karuan gitu, kita dibuang, kita tidak dipakai lagi. Itu satu hal yang sangat biasa sekali, tidak masalah. Ya. Itu pilihan di dalam hidup kita. Yang penting adalah hati kita tertuju kepada siapa. Ya. Pada saat hati kita tertuju pada Allah, Tuhan kita,
Kita akan dimurnikan di situ. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, ya, apakah yang telah kau perbuat ini? Jadi jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya. Saya membayangkan percakapan itu terjadi. Ya, ular itu, loh, aku tidak memperdaya kamu kan, saya cuma ngobrol-ngobrol aja, kamu yang makan kok. Gitu. Saya tidak paksa kamu makan kok. Gitu. Ya kalau itu pembicaraan secara lengkap gitu ya. Waktu itu kalau kondisi waktu itu kita bayangkan secara real misalnya, itu akan pembicaraan seperti itu. Si ular akan ngeyel, enggak lah. Nah, perdebatan seperti itu. Maka Allah membuat satu ketetapan buat mereka gitu. Ya. Karena lalu berfirman Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak gitu. Ya. Dari segala ternak, dari segala hewan, segala binatang hutan, dan perutmu akan menjala dan debu tanah Allah akan kau makan. Ya. Mungkin ada pertanyaan waktu seminar dengan Pak Pang itu, ada pertanyaan, loh dulu ular itu jalannya gimana Pak? Berdiri atau gimana gitu kan? Di firman Tuhan kan tidak disebut gitu. Tetapi kalau kita melihat analisis dari kalimat ini ya tentunya dulu bukan menjalar seperti itu gitu. Ya. Kemungkinannya karena memang tidak dikatakan secara spesifik ular itu berjalan seperti apa dan seterusnya, ya mungkin dulu ada kaki ya tiba-tiba begitu Tuhan berfirman seperti ini kamu akan menjalar, ya sudah kakinya hilang gitu. Misalnya bisa jadi seperti itu. Tetapi secara spesifik nggak disebut di sini. Ya. Nah, kemudian kalau kita baca selanjutnya ya manusia itu kemudian keluar dari Taman Eden. Ya. Begitu keluar dari Taman Eden usia manusia itu 900 sekian tahun gitu. Ya. Nah, kekasih Tuhan Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai iman ya, yang merupakan ketetapan hati seseorang berdasar kepercayaan pada Tuhan, ya, maka kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi karunia Allah. Nah, iman ini adalah karunia Allah. Iman ini bukan kekuatan dari diri kita sendiri. Artinya apa? Kita sebagai makhluk yang penuh kelemahan, ya, penuh kelemahan, kita dikasih iman sama Allah, itu karunia dari Allah, bukan dari hasil usaha kita. Kita berusaha untuk memiliki iman. Secara jujur, kita tidak akan pernah kuat untuk menanggung apa yang ada di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Sehingga apakah kita bisa memiliki iman untuk sesuatu? Kita kembali lagi di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara dasar manusia kita, logika kita berjalan. Sehingga segala sesuatu kita lihat dari logika-logika kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar. Nah, iman itu sebagai sesuatu yang bentuk yang abstrak. Gitu. Tetapi kenapa kita bisa memiliki iman? Kenapa kita bisa percaya sama Tuhan? Karena kasih karunia. Tuhan mengaruniakan kepada kita iman. Gitu. Iman untuk percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu, kita harus mempercayai itu. Ya. Kalau secara usaha manusia sendiri mungkin nggak bisa. Logika kita nggak akan masuk di situ. Tetapi kita dikasih iman oleh Allah. Artinya iman itu sendiri adalah kasih karunia Allah. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Nah, penyakit sombong itulah yang paling dibenci oleh Allah. Ya. Paling dibenci oleh Allah. Malaikat jatuh karena sombong. Malaikat jatuh, si Lucifer, ya. Kalau kita ngikutin kuliahnya dari awal dari Pak Samuel Pang, ya, Lucifer itu dari kata lucis vere, ya, pembawa cahaya, Lucifer. Gitu. Kemudian
jatuh di dalam dosa. Kenapa? Kesombongannya. Dia pengen seperti Allah, buang. Gitu. Maka nama Lucifer itu kemudian diganti menjadi Diabolos. Ya. Diabolos. Nah, dari Diabolos itu muncullah Satan, gitu, sang penentang. Nah, kerjanya setan itu tukang nentang. Gitu. Ya. Maka orang-orang yang nekat itu kadang orang-orang yang antisosial, anti kemapanan. Ya. Orang-orang yang nekat itu banyak kan juga menjadi orang-orang yang menentang, sang menentang itu. Ya. Kalau itu tidak dilandaskan pada iman. Jadi kalau orang melakukan sesuatu dasarnya dari iman, ya, dari penyerahan diri secara total kepada Allah, maka hasilnya akan pasti positif. Ya, hasilnya pasti akan bermartabat, hasilnya akan mempengaruhi kehidupan kita secara positif, mempengaruhi keluarga kita secara positif. Ya, kita akan semakin diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, anak keturunan kita diberkati Tuhan. Kenapa? Kita memiliki iman bahwa keturunan kita, anak cucu kita juga diberkati Tuhan. Gitu. Maka Bapak Ibu memberanikan diri, ya, bukan nekat, ya, dalam tanda petik. Orang sekuler, orang awam itu akan melihat kita itu sebagai orang-orang yang nekat, ya. Memutuskan untuk melayani Tuhan itu sebagai sesuatu yang buat mereka itu aneh, misalnya mau-maunya gitu kan, kerja enak dapat duit, jadi orang profesional, kemudian punya gaji besar, punya kekayaan segala macam, kenapa enggak mau malah memutuskan untuk ikut Tuhan, ya. Atau Bapak Ibu punya usaha, punya perusahaan, Bapak Ibu sokong gereja gitu. Kok mau-maunya ngasih duit ke gereja gitu. Nekat itu orang itu. Dapat apa dia dari gereja gitu. Misalnya seperti itu. Tetapi kan kita punya iman. Ya. Kita punya harapan, dari iman muncullah harapan. Kita punya harapan bahwa hidup dalam Tuhan itu tidak akan pernah kekurangan. Ya. Mendukung pelayanan untuk Tuhan itu tidak akan pernah kekurangan, bahkan akan semakin diberkati. Itu bedanya. Tapi kalau orang nekat, orang kepaksa, kepepet dan seterusnya, itu beda lagi gitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kekasih Tuhan, untuk melihat bahwa kondisi-kondisi yang terakhir ini, banyak orang juga beranggapan bahwa yang penting kan gue udah Kristen nih. Gitu. Saya tadi pagi sedikit diskusi dengan Pak Hendra, gitu. Ya, sedikit diskusi dengan Pak Hendra. Gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang menganggap bahwa yang penting gue udah Kristen, ya, gue pasti selamat, gue mau gimana-gimana, gue pasti selamat. Ya. Mungkin uskup-uskup di Belgia itu juga sama. Gue jadi uskup, saya pasti selamat. Jadi kalau saya memutuskan sesuatu untuk orang homoseksualitas, memberkati mereka, enggak masalah. Ya, saya udah Kristen, saya udah Katolik, gitu. Saya udah dipilih sama Tuhan, pasti saya akan selamat. Gitu. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan bersurut padaku, Tuhan, bukankah kami pernah buat atas namamu dan musuh setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22-23. Kekasih Tuhan. Adam dan Hawa, ya, Adam dan perempuan itu, ya, merasa mereka sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Mereka sudah pasti hidup di dalam kekekalan, gitu. Dan mereka nekat untuk melakukan sesuatu. Ya. Enggak apa-apa, makan buah ini. Toh saya juga hidup sama Tuhan sudah sedemikian dekatnya, saya nggak akan dapat masalah. Hal ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Enggak apa-apa, saya udah Kristen, gitu. Saya korupsi nggak apa-apalah dikit-dikit gitu, ya kan. Nanti hasil korupsinya nanti tak bagi buat gereja juga gitu. Ya. Pada waktu itulah Yesus Tuhan kita, Bapa kita akan berterus terang kepada kita dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya. Menyalah daripadaku sekalian semua pembuat kejahatan. Jadi pada saat
kita bermain-main dengan iman kita bermain-main dengan kepercayaan iman yang diberikan Allah kepada kita. Kita pun juga harus hati-hati. Ya. Di dalam kekristenan, kita harus menghasilkan buah-buah. Ya. Buah-buah roh di dalam hidup kita. Buah roh itu cuma satu, tetapi karakteristiknya ada 9. Buah roh itu karpos pneumatos. Ya, bentuknya tunggal, artinya buah roh. Ya, buah roh. Tapi 9 karakteristik. Ya. Nah, kekasih Tuhan, kita harus menunjukkan karakteristik buah roh itu. Supaya apa? Pada waktu itu Tuhan berkata kepada kita, aku mengenal engkau, hiduplah bersama-sama dengan aku. Saya tutup dengan Matius 7 ayat 7, ya, Matius 7 ayat 7, ya. Bertanyalah, ya, dan carilah dan ketuklah pintu. Ya. Kalau kita tidak ngerti mengenai sesuatu hal, kita bertanya kepada siapa? Kepada orang yang lebih memahami. Ya. Carilah. Kita mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak tahu tentang firman Tuhan, kita tanya pada orang yang tepat. Ya. Maka kalau saya menganjurkan Bapak Ibu setiap Sabtu jam 10 ya, ikut seminarnya Pak Samuel, Pak. Kita bisa bertanya di situ, kita bisa mencari sesuatu di situ. Ya. Yang pada akhirnya kita mengetuk pintu Tuhan dengan kesadaran, dengan pengetahuan, dengan pemahaman yang tepat, kita mengetuk pintu Tuhan supaya apa? Dibukakan pintu untuk kita. Pintu untuk apa? Pintu untuk kita mengerti, lebih mengenal Allah, lebih mengenal kasih Allah, mengenal kasih karunia Allah, mengenal firman Tuhan. Ya. Supaya jawaban-jawaban yang ada di dalam otak kita ini semakin terbuka. Gitu. Oke, kekasih Tuhan, ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ya. Semoga ini menjadi satu bahan renungan untuk kita. Apakah kita di dalam kehidupan kita itu beriman, atau kita itu cuma nekat doang gitu. Ya. Kalau kita cuma nekat doang, itu artinya kita hanya mengandalkan pada pikiran kita sendiri, mengandalkan pada ego kita sendiri, pada nafsu kita sendiri, pada kekuatan kita sendiri, atau kita mendasarkan pada iman kita. Kalau kita mengandalkan pada iman kita, maka kita mencari tahu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan ini. Tolong tunjukkan jalannya. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita mencari jawaban dari Tuhan. Kita ketuk pintu Tuhan. Artinya apa? Di dalam kita membuat keputusan, kita mengandalkan benar-benar kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Bukan ego kita. Jangan sampai itu ego kita dibungkus dengan alasan-alasan rohani, ya. Kemudian kita cuplik ayat Alkitab untuk membenarkan apa yang kita akan putuskan. Sehingga pada akhirnya begitu kita mengambil keputusan yang salah, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan sih. Gitu. Saya udah lakukan gini-gini, ternyata seperti ini. Tuhan sih. Tapi pada saat kita benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan, kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita tahu jawaban atas kehidupan kita bukan karena kita sedang nekat, bukan karena kita sedang mengambil keputusan karena ego kita, tapi kita mengambil keputusan karena kita sudah mendengar jawaban dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih pagi ini. Terima kasih untuk komunitas GWG ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang ada di dalam komunitas ini, Engkau memberkati mereka secara luar biasa. Dimanapun mereka, apapun pelayanan mereka.
Kami tahu Tuhan, banyak masalah yang kami hadapi akhir-akhir ini. Banyak tantangan di dalam kehidupan setiap anggota komunitas ini. Entah itu masalah keluarga mereka, masalah kesehatan mereka, masalah keuangan mereka, masalah bisnis mereka, masalah anak-anak mereka. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau, saat kami merendahkan diri di hadapan-Mu, saat kami memuji dan menyembah Engkau, dan saat kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi atas hidup kami percaya tangan kuat kuasa-Mu yang hadir menopang kami. Kasih-Mu yang terus menyertai kami, membuat kami kuat, membuat kami mampu untuk menghadapi semuanya. Dan berkat-Mu tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kami. Tapi berkat-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Dalam setiap anggota komunitas ini Tuhan. Mata-Mu tertuju pada mereka. Mata-Mu tertuju pada kami. Tangan-Mu terus menopang hidup kami. Biarlah Engkau jamah setiap kami pagi ini Tuhan. Dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami. Karena Engkau tahu hati kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami melayani Engkau dengan segenap hati kami. Bukan dengan ego kami. Bukan dengan ambisi kami. Tapi kami mengasihi Engkau. Terima kasih. Ya Aba, ya Bapa. Berkati setiap pengurus di dalam komunitas ini. Berkati setiap hati yang terus melayani di dalam komunitas ini. Karya-Mu sungguh luar biasa atas hidup kami. Segala pujian, segala syukur kami pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Doni untuk pelayanannya pagi hari ini ya, lewat temanya nekat. Wah, seru sekali sebetulnya ini. Nanti kita mau lanjut untuk berfellowship ya. Pastor Doni nanti akan tetap bersama-sama kita ya, Pastor. Oke. Terima kasih Pastor. Ya baik, sebelumnya kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu, dan saya boleh minta tolong kepada Ibu Mulyatin untuk bantu doa syafaat pagi hari ini, dan doa berkatnya nanti kami kembalikan ke Pastor Doni. Baik, pagi hari ini ada Ibu Stefani yang sudah resen. Silakan Bu Stefani. Shalom semuanya, maaf ini saya nggak tahu kenapa videonya ada tetapi nggak ada muka saya. Mungkin Tuhan bilang muka saya lagi nggak bagus untuk Zoom. Puji Tuhan, semua pelayanan yang saya harus lakukan itu terlaksana dengan baik, dan banyak sekali yang merasakan kekuatan dan merasa sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Suami sudah tiba dengan selamat, terima kasih doa-doanya juga. Dan hari ini saya akan pulang kembali ke Singapura. Ibu Pendeta Mulyatin tolong doakan. Lalu kemudian minggu depan saya ada pelayanan di Batam. Jadi terus saya hanya bersyukur saja karena Tuhan luar biasa. Saya diberikan tenaga, saya diberikan energi untuk melayani, dan suami saya pun sudah hadir untuk melayani dengan bersama. Lalu kemarin saya menghadiri acara funeral daripada sahabat saya yang di sekolah SMA, istrinya meninggal karena breast cancer dan sudah menjalar ke otak. Tetapi ibu dari istrinya menyatakan bahwa anaknya sudah sukacita bersama Tuhan di surga. Tapi tolong didoakan suaminya Sanjayan, dia orang India, orang Hindu yang karena menikah dengan istrinya dia menjadi Kristen, dan dia punya 2 anak. Anak satu 22 tahun yang
paling kecil adalah baru 7 tahun. Tolong didoakan Pendeta Mulyatin supaya Sanjayan dan anak-anaknya boleh terus seperti ibunya selalu pegang Kristus. Jadi tolong didoakan nama teman saya Sanjayan. Ya, terima kasih Ibu Mulyatin. Terima kasih atas semua doanya. Oke. Dengan yang lainnya selain Ibu Stefani ada lagi yang raise hand saya lihat, tapi tidak ada yang raise hand. Boleh silakan pagi hari ini yang mau didoakan. Saya Pak Hendro. Oh iya, Bu Dona, silakan Bu Dona. Selamat pagi, terima kasih Pak Doni, Pak Hendro. Bu Mulyatin, saya minta tolong doakan untuk Dona sendiri karena udah sekitar 2 mingguan sakit mahnya. Saya diare terus selama 2 minggu lebih. Kiranya Tuhan menolong saya bisa segera sembuh. Stop diarenya. Terima kasih. Oke. Ya, baik Bu Dona, Tuhan Yesus memberkati, mahnya biar dipulihkan kembali sehat ya Bu Dona. Amin. Baik, kemudian ada Ibu Herawati, silakan Bu Hera. Iya, selamat pagi. Makasih buat firman-Nya, Pak Doni. Pagi Bu Mul minta tolong doain. Sepertinya memar di tulang ekor Hera belum baik tuh. Jadi kemarin disuruh lanjut pakai bantal donatnya. Biar saya lebih hati-hati lagi deh kayaknya. Karena seringkali memang saya nggak bawa bantal donatnya karena agak repot ya. Tapi biar saya boleh taat supaya nggak bandel lagi, nggak nekat lagi. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, thank you Bu Hera. Dan ada Pak Simon, silakan Pak Simon. Pak Simon, mic-nya belum di-unmute. Ya, silakan Pak Simon. Terima kasih Pak Doni, firman-Nya betul-betul menyambung dengan doa-doa saya dalam beberapa hari ini. Dan juga saya minta bantu doa karena ini merupakan satu sosnya dunia. Every mob ya. Diperkirakan 22.500.000 orang akan menderita kelaparan dengan perang Rusia dan Ukraina. Dalam doa saya, alangkah indahnya kalau saya memakan 10 sendok, 1 sendok saya sisihkan untuk mereka, untuk seluruh dunia. Tapi saya yakin percaya karena banyak pendeta-pendeta akan mengangkat tangan, yang pendeta-pendeta yang demikian dahsyat dan brilian dalam pelayanannya, mereka dapat menghadirkan berlaksa-laksa malaikat-malaikat ketika mereka menjangkau jiwa, dan saya yakin seperti Ibu Christine yang dekat dengan Afrika akan mendoakan juga semoga terjadi perdamaian. Saya mulai merasakan perdamaian itu akan terjadi karena tanda-tanda perdamaian itu terjadi karena 22 juta orang yang akan menderita kelaparan. Tapi saya yakin Tuhan Yesus akan berkarya dalam hal ini. Hanya itu aja kita mohon doa, karena itu sangat mencekam. Amin. Oke. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, oh ada Ibu Marlina. Ya, silakan Bu Marlina. Di-unmute dulu mic-nya, Bu Marlina. Mic-nya di-unmute dulu ya, Bu. Nah, silakan. Oh iya, oke, sudah. Untuk Ibu Mulyatin tolong doakan cucu saya ini sama besok karena mau ujian praktek di sekolah semoga diberi kesehatan dan kelancaran mengikuti ujian. Karena kurang jelas suara Ibu ya. Ini untuk cucu yang mau ujian ya. Cucu yang mau ujian ya. Siapa namanya Bu? Mau liatin cucu saya. Ya, namanya Hana, siapa ya? Hana Jevanya. Oke. Hana Jevanya. Jevanya ya. Ujian di hari ini dengan besok. Kelas berapa ya? Iya. Mau Kelas kelulusan kelas 6. Kelas 6 ya.
Iya, Oke. Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi satu lagi nih, Ibu Nurida Pane. Ibu Nurida, silakan Bu Nurida. Mic-nya di-unmute dulu ya, Bu. Ya, silakan, Bu. Tapi mic-nya belum di-unmute. Iya, Oke. Selamat pagi semuanya, Shalom. Minta didoakan Pak, anak saya Imaida mau UTS hari ini. Siapa namanya, Bu? Imaida, Imaida. ya kelas 9 Pak, mau UTS hari ini apa supaya Tuhan kasih kecerdasan, Tuhan ingatkan segala pelajaran yang dipelajari selama ini supaya dia bisa menyelesaikan UTS-nya dengan benar. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih juga. Tuhan Yesus berkati. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, silakan Bu Mul. Bu Mul, mic-nya belum di-unmute. Lagi Pak. Oke. Oke. Ya, balik lagi dia. Oke, mari kita sama-sama satukan iman roh kita kepada Tuhan agar apa yang kita doakan Tuhanlah yang mengabulkannya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat semua kasih karunia anugerah Tuhan buat kami yang hadir di GWG pada saat ini. Itu semua anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hidup yang baru, nafas yang baru, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami imani, kami percaya karena Engkau Allah kami yang dahsyat, yang hebat. Engkau Allah yang mempertanggungjawabkan semua dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami terus diberkati dengan kehidupan kami, ya Tuhan, sekalipun dalam kenyataannya kami tidak ada sesuatunya, kami tidak dapat melakukan banyak hal, namun Engkau memelihara kami hingga saat ini. Inilah yang kami imani, ya Tuhan. Kami percayai Tuhan bahwa Engkau pun akan memelihara kami untuk selanjutnya. Apa yang kami butuhkan, Engkau tidak akan pernah menolaknya, dan bahkan Engkau sudah menyediakannya, ya Tuhan. Berikan kepada setiap kami iman pengharapan yang kuat. Dan iman kami, pengharapan kami bukan iman yang konyol, tetapi iman yang benar-benar Tuhan kami tahu bahwa Engkau ada, Engkau yang membuat kami, Engkau yang bertanggung jawab hidup kami, dan Engkau mau supaya hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami adalah untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang dahsyat berkuasa, yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau mau Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami otoritas untuk mengalahkan segala sesuatu, untuk memenangkan segala sesuatu yang Tuhan Engkau sudah berikan kepada kami, karena kami, ya Tuhan, kami beriman dan kami Engkau berikan iman yang teguh bahwa Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Jika ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan kami, Tuhan ampuni kami, agar kami tidak pernah khawatir lagi dengan apapun Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa. Iman kami terus ditambahkan oleh Tuhan, sekalipun situasi dan kondisi yang dilihat oleh mata kami adalah mengkhawatirkan, tetapi kami punya iman yang luar biasa, yaitu dahsyat, bahwa iman kami lebih besar daripada segala yang ada. Engkau yang berkata bahwa iman yang telah Engkau berikan kepada kami, yang ada dalam hidup kami, lebih besar dari segala yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, yang membuat kami hidup bangkit kembali, bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Engkau jadikan kami adalah Mama Rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bahwa Engkau lah, ya Tuhan, yang membawa kami kepada kemenangan dari kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami yang setiap yang mendengar, kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, berkati dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, rohani dan jasmaninya, keluarganya, apapun yang dikerjakan, buatlah berhasil. Terima kasih hamba-hamba-Mu
di GWG yang terus setia melayani Tuhan. Biarlah berkat-Mu juga tercurah buat Pak Hendro, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kami percaya Engkau pun menyediakannya. Bagi kami Tuhan, sebagai Tuhan tim dalam GWG, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati siapapun kami yang hadir, bahkan yang mendengar, baik di dalam radio, baik itu juga YouTube, dan juga Tuhan yang ada semuanya. Kami percaya setiap yang taat dan setia mendengar dan melakukan firman-Mu, Tuhan Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa untuk saudara-saudara kami, ya Tuhan, yang saat ini terus membutuhkan, yaitu doa, yaitu kuasa-Mu, ya Tuhan. Di mana pada saat ini Ibu Stefani, yang Tuhan Engkau terus pakai beliau, sekalipun ya Tuhan, Engkau izinkan melalui sakit penyakitnya ini. Namun Tuhan, melalui jiwa, melalui Ibu Stefani Tuhan, dia mengalami kesakitan, dia mengalami banyak hal. Tapi itu Tuhan Engkau pakai untuk menjadi alat. Namun kiranya kami berdoa untuk hamba-Mu sendiri Ibu Stefani, berikan kekuatan, kemampuan ya Tuhan, untuk terus boleh mempertahankan di dalam melayani-Mu Tuhan, agar beliau terus boleh Tuhan pakai. Tuhan, karena Engkau punya jalan, Engkau punya cara untuk pakai seseorang untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Ibu Stefani terus boleh berjalan berserta dengan Engkau. Kami percaya Engkau sudah menyediakan segalanya yang dibutuhkan dalam perjalanan untuk melayani-Mu Tuhan, termasuk sakit penyakit. Sekalipun Tuhan, dunia medis mengatakan, oh untuk susah, tetapi bagimu tidak ada yang mustahil. Dan biarlah Ibu Stefani terus kuat dan tidak merasakan kesakitan, tetapi sukacita yang daripada-Mu terus menyertai hamba-Mu di dalam melayani mengasihi-Mu. Jadikan dia saluran kasih-Mu, saluran kuasa-Mu, dan saluran berkat, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Anak-anaknya Tuhan Engkau berkati, sertai, jadikan anak-anak dimanapun mereka berada, jadikan terang dan berkat, sehingga mereka boleh disebut anak-anak Allah, anak-anak yang membawa kuasa daripada-Mu. Suaminya Tuhan, Pak Edward, yang terus menjadi tim yang baik dalam keluarga, menjadi imam yang membawa keluarganya sampai mengenal dan menjadi jalan sakenah di dalam keluarga. Berkati terus Pak Edward yang saat ini sudah sampai di Singapura. Tuhan, apa yang dikerjakannya, apa yang dipikirkannya buat dia berhasil. Jagakan terus Tuhan, jauhkan ya Tuhan dari segala tangan hati orang jahat, roh penipu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus Pak Edward dengan kasih kuasa-Mu, sehingga dia dapat menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya, dan ada permohonan doa untuk teman dari Ibu Stefani. Tuhan, Engkau melihat dia, yang pada saat ini Engkau izinkan, Engkau telah ambil istrinya untuk pulang kembali. Namun dia Tuhan sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, Tuhan, biarlah terus pengharapannya kepadamu, berikan kekuatan dan pengharapan kepadamu, biarlah dia semakin bertambah-tambah untuk mengasihi Engkau ya Tuhan, dan dia boleh membawa anak-anaknya ini untuk lebih dekat kepadamu, untuk mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapannya Tuhan, biarlah semakin ditambah-tambahkannya. Terima kasih, kami percaya Bapak. Kami percaya Bapak Sanjaya. Tuhan, Engkau tolong melalui kehidupannya saat ini. Biarlah Tuhan berikan roh damai sejahtera. Sukacita yang daripada-Mu terus mengalir. Dan dia boleh berjalan dan berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Sanjaya diberkati Tuhan. Bapak, kami bawa doa juga untuk Ibu Dona yang saat ini Tuhan mengalami emahnya tidak baik Tuhan, dan bahkan sampai kepada diare Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami lawat, kami jangkau dari tempat ini, bahwa mah daripada Ibu Dona
dilawat, dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang saat ini kami perintahkan keluar yang mengganggu dalam kesehatan Ibu Dona, yang itu melalui emahnya yang diganggu. Aku perintahkan engkau keluar dari tubuh Ibu Dona di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kuasa Tuhan membalut, membungkus, dan menyembuhkan daripada emah, daripada Ibu Dona. Terima kasih Tuhan atas lawatan kesembuhan yang Engkau beri, dan Bu Dona boleh mengalami kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran-pikiran yang sehingga mengganggu dalam emahnya, Bapak turunkan roh damai sejahtera sukacita dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hikmat, akal budi bijaksana, pewahyuan menyertai kehidupan Ibu Dona, sehingga pada waktu dia bekerja dengan hidup yang tidak tertekan oleh apapun sehingga membuat sakit emahnya, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga suami daripada Ibu Dona, Pak Rudi, Tuhan Engkau juga lawat, jamah, sembuhkan, sempurnakan sakit apapun, dan pada saat ini beliau juga dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur buat semua yang Engkau anugerahkan buat Ibu Dona, sehingga beliau di tempat kerja yang baru dia boleh terus bersukacita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Hera, ya Tuhan Yesus. Kalau saat ini rasa tulang punggung belakangnya masih ada rasa sakit, Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lawat jamah, sempurnakan dalam kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit yang mengganggu dalam pada saat ini dalam tulang ekor Ibu Hera, kami perintahkan Engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus, dan Ibu Hera boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada rasakan sakit lagi, tetapi kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas kesembuhan yang untuk Ibu Hera. Kami berdoa untuk di mana ada permohonan Pak Simon dalam penglihatan secara natural dan bahkan secara Tuhan di dalam hati yang telah Engkau taruh dia sebagai pendoa syafaat-Mu, Engkau berikan penglihatan yang jauh ke depan Tuhan. Kalau saat ini dia melihat akan sesuatu yang menakutkan bagi dunia, yaitu akan terjadi kelaparan dunia, Bapak. Kami berdoa, kami mohonkan kepadamu Bapak, kami percaya Engkau Bapak yang Maha Kasih. Engkau tidak akan pernah mengizinkan umat-Mu manusia punyamu sendiri mengalami siksaan, yaitu kelaparan. Bapak kami tahu, kami percaya Engkau Bapak yang sanggup bahwa dunia ini adalah milik-Mu, di mana umat-Mu, anak-anak-Mu masih ada di dalamnya. Bapak peliharakanlah semua umat-umat-Mu dimanapun kami berada yang masih ada di bumi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tobatkanlah Tuhan anak-anak-Mu, umat pilihan kepunyaan-Mu sendiri, agar semua umat manusia akhirnya kembali kepadamu, bertobat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak terjadi penghukuman bahwa kelaparan-kelaparan terjadi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon belas kasihan-Mu, hamba mohon ya Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, kasih-Mu yang tak terukur, kasih-Mu yang tak dapat kami selami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu pada waktunya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau akan menghalaukan dari semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa juga untuk Ibu Marlina, untuk cucunya di mana anaknya yang pada saat ini dia sedang ujian Tuhan. Bapak kami berdoa untuk Hana Tuhan, biarlah anak ini Engkau berikan kecerdasan pada saat dia sedang ujian. Apa kami mohon dalam lawatan jamahan Tuhan agar anak ini boleh mendapatkan yaitu tepat dalam apa yang telah dikerjakannya, yang diperintahkan untuk dikerjakannya, dia berhasil untuk mengerjakan dengan baik karena dia Tuhan
anak-Mu, dia boleh menjadi terang di dalam sekolahnya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Hana diberkati Tuhan, Hana diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Terima kasih, demikian juga untuk anak daripada Ibu Merinda. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga yang sama saat ini sedang UTS, kiranya Tuhan tolong Tuhan untuk beliau Tuhan. Berikan kecerdasan untuk anak kami Tuhan. Biarlah dia terus boleh bertambah-tambah dalam hikmatnya untuk dapat mengerjakan soal dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kecerdasan kepada anak kami Naida. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, di mana saat ini Tuhan berbagai Tuhan musibah terjadi di Indonesia. Tuhan tolong Bapak, biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada pada saat ini di dalam musibah ini, baik tanah longsor, kebanjiran, gunung meletus dan sebagainya Tuhan Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu, berikan peliharakan mereka semua dalam hikmat, di dalam pengharapan kepada-Mu, agar mereka tidak goyah, dia tidak luntur oleh imannya, tetapi mereka tetap percaya kepadamu, sekalipun pada saat ini kehilangan keluarga orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tolong penghiburan daripadamu turun atas anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang terus percaya dan berharap kepadamu. Berikan kekuatan dan perlindungan, dan bahkan yang menjadi kebutuhan, Tuhan tolong agar nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menjadi yaitu pemimpin bangsa, biarlah mereka Tuhan Engkau berikan hikmat, akal budi bijaksana, bahkan pewahyuan kiranya turun untuk mereka, baik presiden, wakil presiden, dan bahkan semua jajaran yang ada, khususnya pada saat ini dalam Kementerian Keuangan yang sedang diobok-obok. Tuhan, kalau Engkau yang mau supaya Indonesia ini benar-benar menjadi bangsa yang akan dipulihkan Tuhan, bangsa yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kuasa dan berkat-Mu, biarlah semua ini menjadi terang benderang, semua di mana yang benar Tuhan Engkau akan angkat junjung tinggi, di mana orang-orang yang hidup dalam kegelapan Tuhan Engkau berikan pertobatan saat ini, sehingga mereka semua akhirnya boleh menjadi hidup takut akan Tuhan. Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, dari yang ada di dalam pemerintahan sampai yang ada di dalam Tuhan pemimpin-pemimpin agama, baik itu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Islam, dan kepercayaan yang ada di Indonesia kemajemukan ini. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan, mereka boleh membawa umatnya untuk boleh hidup takut akan Tuhan, menuntun umatnya, dan sampai pada akhirnya berjumpa dengan Engkau, dan mereka akhirnya ya Tuhan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun ya Tuhan yang menjadi sama seperti Engkau Yesus, adalah yang menyatakan segala sesuatunya benar di hadapan semua orang. Kami percaya dalam nama Yesus pada saatnya semua lidah akan mengaku dan lutut akan bertelut untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang layak dipuji disembah. Terima kasih Bapa, segala doa kami yang masih jauh dari kesempurnaan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kehendak-Mu, dan agar setiap doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan kepada hambanya yang doa berkat. Kasih Tuhan, bukalah hati kita dan angkatlah tangan kita. Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita Yesus Kristus akan memperlengkapi dan telah memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, untuk melayani Dia, untuk memberikan yang terbaik di dalam gereja-gerejanya.
Dia mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati secara luar biasa oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Mul dan juga Pastor Doni. Dan saatnya kita mau berfellowship. Saya panggilkan Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Semuanya. Terima kasih, Bu Mul. Thank you Pak Doni. Ini bahannya bagus tentang ini nekat atau pakai iman ya Pak Doni ya. Buat orang Kristen ya. Katanya dia punya iman, nggak taunya pas diperiksa-periksa ternyata dia nekat gitu ya. Belum nyampe ternyata bisa berbahaya ya. Itu bagus sekali Pak Doni hari ini mengingatkan kita semua. Baik. Bapak Ibu, silakan siapa yang ingin mau bertanya tentang nekat judulnya gitu. Sebelum nanti kita akan dengar kesaksian dari Simon ya. Pak Simon nanti ya Pak Simon ya. Kita kasih kesempatan dulu yang mau bertanya. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Siapa yang mau bertanya? Kalau enggak, saya nih yang mau nanya nih. Hendra, saya nggak bertanya, tapi saya mau memantapkan gitu. Ya gimana Bu? Pendapat Ibu bagaimana nih? Nekat atau beriman sebenarnya ini? Ini, saya terus terang aja, sekarang sangat kecewa kepada orang-orang yang beragama Kristen, tahu dia bilang dia pengikut Kristus, tetapi kelakuan nol. Karena ini terjadi lagi, malah hamba Tuhan bisa mengusir anak-anak untuk belajar. Yang melakukan adalah hamba Tuhan. Hanya karena duit. Saya terus terang aja bilang, gila. Lu ngaku, lu pengikut Kristus. Lu ngaku bahwa dalam kehidupan gua ada Kristus. Tetapi dia malah ngusir orang-orang yang setia kepada Kristus. Saya cuma mau begini loh. Nanti ada penghakiman Tuhan, saya bilang. Bagi orang-orang beragama Kristen yang ngakunya dia adalah Kristen, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak berlembut hati bisa ditegur. Sombong, angkuh. Itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang kayak begitu. Hafal semua ayat Alkitab. Tapi kelakuan nol. Tidak memaafkan, tidak punya kelembutan hati, tidak punya kesetiaan. Hidupnya dia itu berarti bukan memuliakan Tuhan. Jadi pastinya nanti ada penghakiman dari Tuhan. Hei kau mengaku kamu adalah pengikut Kristus. Pengikutku, apakah kamu sudah menjadi terang? Apakah kamu sudah melayani orang-orang yang terhina? Jawab pertanyaan itu. Karena tujuan hidup kita jelas adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk glorify the Lord. Tetapi kalau kita hidupnya malah menyia-nyiakan Tuhan. Mendukakan Tuhan. Apakah kita orang Kristen? Kita hanya beragama Kristen. Tapi kita bukan orang Kristen. Jadi hati-hati ungkapkan bahwa kita ini Kristen. Kalau kelakuan kita nol, tidak melayani, ketakutan di mana-mana, malah ketakutan untuk datang ke beribadah, tetapi bisa datang ke mall, apakah itu pengikut Kristus? Karena pengikut Kristus, mereka akan berbuah.
Mereka akan melakukan kehendak Tuhan, mereka akan memberikan terang. Bukan kurang ajar sama Tuhan Yesus. Saya terus terang saja sangat kecewa dengan perlakuan hamba-hamba Tuhan yang mengatasdirikan bahwa dia pengikut Kristus. Tetapi tujuannya bukan memuliakan Tuhan. Uang. Ini coba koreksi kita masing-masing. Tujuan kita memuliakan Tuhan atau hanya memanfaatkan Tuhan? Tujuan kita itu apa? Tujuan akhir kita harus memuliakan Tuhan, bukan memanfaatkan Tuhan. Dengan memakai nama Kristus, tetapi membuat penindasan. Itu apa? Itu pengikut Kristus. Kita yang pengikut Kristus selalu banyak ketakutan. Takut ini, takut itu. Nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai itu. Saya cuma bilang waktu ada perkumpulan, saya contohin. Ini tunanetra. Nggak tahu, dia nggak bisa melihat. Tetapi mereka sangat ingin datang untuk beribadah dan bersyukur. Kita yang dikasih kesehatan, mata lengkap, apa segala macam. Asal nggak ada apapun, nggak ada ini, hujan sedikit, wah sudah, hujan. Kita ini orang Kristen, bukan agama Kristen. Kita ini pengikut Kristus, bukan pengikut iblis. Kenapa banyak orang Kristen melakukan apa yang iblis lakukan? Karena cuma mau status, cuma mau uang, cuma mau ketenaran sendiri. Dan angkuhnya luar biasa. Tidak bisa ditegur, tidak punya kelembutan hati. Jadi saya cuma mau bilang di sini, hamba-hamba Tuhan, hati-hati. Karena engkau membawa terang. Dan engkau menggiring domba-domba. Kalau hamba-hamba Tuhan ini salah, tidak mengikut Kristus, maka hati-hati. Domba-domba ini mau kemana? Mau ke jurang? Kita layak terus menegur hamba-hamba Tuhan yang salah jalan. Dan itu adalah tugas kita. Bukan cuma satu kali tegur. Kalau dia terus melakukan kesalahan, tegur terus. Sampai dia lihat matanya. Oh, di depan jurang. Dan saya membawa domba-domba saya ke jurang. Kita punya kewajiban. Kalau kita mengasihi orang itu, maka kita wajib menegur dengan kasih. Bukan kepahitan. Banyak yang bilang kalau saya berbicara gini, ih kepahitan ini kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau yang bilang seperti itu berarti tanya hamba-hamba Tuhan itu. Kalau dia terasa tergelitik bahwa dia terasa bahwa dia melakukan itu, dia akan bicara seperti itu. Kalau hamba-hamba Tuhan yang benar ditegur seperti ini, dia akan bilang, oh ini teguran dari Tuhan melalui saya. Saya boleh nyatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa ditegur, mereka akan juga tidak pernah rendah hati untuk menerima teguran. Jadi kalau misalnya nekat Pak Pendeta Robert, saya nekat akan ngomong terus teguran kepada hamba-hamba Tuhan yang kurang ajar, membawa nama Kristus, tetapi image Kristus dibuat jadi image iblis. Seperti Sambo. Seperti banyak hamba Tuhan yang lain. Hanya menguasai gereja. Memberikan gereja yang 1 miliar, 5 miliar.